Tidak ada yang benar-benar siap kehilangan orang yang paling dicintai. Apalagi jika kehilangan itu datang tiba-tiba, tanpa tanda, tanpa aba-aba. Hidup bisa berubah dalam sekejap, dan apa yang kemarin tampak biasa-biasa saja, bisa menjadi hal terakhir yang paling berharga. Itulah yang dialami Raka dan Dinda, sepasang suami istri sederhana yang tinggal di pinggiran kota, yang menaruh seluruh cinta dan harapan pada anak tunggal mereka. Aruna, gadis kecil itu ceria, penuh tawa, dan selalu punya cara mengubah rumah mereka menjadi tempat paling hangat di dunia. Hari itu, mereka sama sekali tidak tahu bahwa tawa Aruna akan menjadi yang terakhir. Pagi itu, matahari masuk malu-malu melalui jendela kecil rumah mereka. Hujan semalam masih meninggalkan aroma tanah basah yang segar. Dinda sudah sibuk di dapur, memasak nasi goreng kesukaan Aruna. Sementara itu, Raka duduk di meja makan, pura-pura serius membaca koran yang sebenarnya sudah usang, lebih banyak robek daripada utuh. Aruna, dengan rambut hitam panjang yang dikuncir dua, berlari-lari kecil sambil membawa boneka beruang kesayangannya. "Bunda, Ayah, hari ini Aruna jadi ketua kelas di sekolah," serunya dengan suara riang yang memecah kesunyian pagi. Dinda menoleh dari dapur, tersenyum penuh kasih. "Wah, hebat sekali anak Bunda, ketua kelas ya, tapi jangan galak-galak sama teman, ya." Raka menurunkan korannya, pura-pura cemberut. "Ketua kelas itu berat, Aruna, harus jadi teladan. Bisa nggak anak ayah?" Aruna memasang wajah serius, menepuk dadanya kecil-kecil, lalu menjawab mantap, "Bisa." Aruna janji. Mereka bertiga tertawa bersama. Suasana pagi itu sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Tidak ada yang menduga bahwa percakapan ringan itu sedang berpacu dengan waktu. Setelah Aruna pulang sekolah, mereka memutuskan makan siang di warung soto dekat pasar. Aruna selalu suka duduk di kursi pojok dekat kipas angin tua yang berderit-derit. "Ayah, lihat deh, kuahnya banyak banget, kayak lautan," ujarnya sambil menunjuk mangkok sotonya dengan mata berbinar. Raka terkekeh, pura-pura kaget. "Ya sudah, kalau laut, jangan-jangan bakwan ini ikannya." Aruna tertawa terbahak-bahak sampai hampir menumpahkan kuah. Dinda ikut tertawa, lalu dengan penuh kasih menyeka mulut anaknya dengan tisu. Hari itu, suara tawa mereka bergema di warung kecil yang sederhana, seolah-olah mereka sedang makan di restoran paling mewah di dunia. Tidak ada yang tahu bahwa tawa itu adalah tawa terakhir Aruna bersama mereka. Sore mulai datang, langit perlahan dipenuhi awan abu-abu. Mereka pulang naik motor tua yang sudah setia menemani sejak lama. Raka mengemudi di depan, Aruna duduk di tengah sambil memeluk tas sekolahnya, dan Dinda di belakang memegang topi kecil putrinya agar tidak terbang tertiup angin. "Aruna, pegang yang erat, ya. Jangan bengong," pesan Raka dengan suara agak keras, kalah oleh deru motor dan angin sore. "Iya, Ayah. Aruna pegangan kok," jawabnya ceria. Ia masih sempat bercerita panjang tentang sekolah, tentang bagaimana ia berhasil menengahi teman-temannya yang bertengkar. Aruna bilang, "Jangan berantem, nanti nggak ada yang mau main lagi." Mereka langsung baikan. Dinda menepuk bahunya pelan dari belakang. "Anak Bunda memang pintar." Raka tersenyum kecil, meski matanya fokus ke jalanan yang mulai licin karena gerimis. Ia tidak tahu bahwa beberapa detik ke depan akan mengubah seluruh hidup mereka. Di sebuah persimpangan, sebuah truk melaju kencang. Pengemudinya panik, terdengar suara klakson panjang, dan cahaya lampu yang menyilaukan. Semua terjadi begitu cepat. Tubuh mereka terpental, suara benturan keras membuat telinga Raka berdengung. Ia berusaha melindungi Dinda, tapi begitu tubuhnya terbanting ke aspal, yang ia cari hanyalah Aruna, anak kecilnya. "Cepat angkat!" teriak seseorang di kerumunan. Raka bangkit dengan lutut berdarah. Ia menoleh ke segala arah, sampai akhirnya matanya menangkap sosok kecil itu. Aruna tergeletak dengan seragam sekolah yang berlumur darah. Raka berlari, mengguncang tubuh putrinya. "Aruna, nak, bangun, nak!" Suaranya pecah. Dinda menjerit, meraih tubuh Aruna dan memeluknya erat. "Aruna, buka mata, nak, Bunda di sini." Tapi Aruna diam. Senyum cerianya seolah hilang begitu saja. Ambulans datang terlambat, dan di perjalanan menuju rumah sakit, dokter hanya menggelengkan kepala. Dunia mereka runtuh seketika. Malam itu rumah mereka dipenuhi orang. Tetangga datang membawa doa dan air mata.
Bu Sari, sahabat dekat sekaligus tetangga, mencoba menenangkan Dinda yang tak henti-hentinya menangis. "Dinda, sabar ya, Aruna sudah di tempat yang lebih baik." Namun, bagi seorang ibu, kata-kata itu tidak ada artinya. Dinda memeluk tubuh Aruna yang sudah terbujur kaku, mengguncangnya, berharap mukjizat terjadi. Raka duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, kaku, seperti orang yang kehilangan arah. Ia ingin menangis sejadi-jadinya, tapi ia menahan air mata. Ia tahu Dinda membutuhkan seseorang yang tampak kuat, meski di dalam dadanya ia merasa seolah dihimpit ribuan batu. Hujan turun deras di luar, seakan langit pun ikut berduka. Rumah sederhana itu, yang biasanya dipenuhi canda tawa Aruna, kini berubah menjadi tempat yang kelam dan sunyi. Keesokan harinya, Aruna dimakamkan di pemakaman kecil dekat rumah. Raka menggenggam tangan Dinda sepanjang prosesi. Dinda tidak berkata sepatah kata pun, hanya menatap kosong ke arah liang lahat yang perlahan tertutup tanah. Semua orang yang hadir tahu betapa besar cinta pasangan itu kepada Aruna, dan betapa dalam luka yang kini mereka tanggung. Satu persatu orang pergi meninggalkan mereka berdua di bawah gerimis. Raka mencoba tersenyum kecil, meski suaranya bergetar ketika berbisik pada istrinya, "Aruna sudah tenang, Din, kita harus kuat." Tapi Dinda tidak menjawab. Senyum terakhirnya terkubur bersama Aruna. Sejak hari itu, rumah mereka tak lagi sama. Tidak ada lagi tawa yang mengisi ruang-ruang kosong. Tidak ada lagi suara kecil yang berlari sambil memanggil, "Ayah, Bunda." Hari itu menjadi saksi bisu betapa cepatnya kebahagiaan bisa hilang, secepat kedipan mata. Dunia Raka dan Dinda runtuh bersamaan dengan berhentinya detak jantung anak tunggal mereka. Namun, seperti hidup yang selalu berjalan tanpa menunggu siapapun, cerita mereka tidak berhenti di sana. Kehilangan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus mereka tempuh, perjalanan untuk menemukan kembali arti cinta, meski dengan luka yang tak akan pernah hilang. Setelah pemakaman itu, dunia benar-benar berubah bagi Raka dan Dinda. Rumah yang dulu penuh warna mendadak menjadi kelabu. Tak ada lagi tawa kecil Aruna yang berlari dari ruang tamu ke dapur sambil membawa bonekanya. Tak ada lagi suara pintu kamar yang berderit karena Aruna selalu lupa menutupnya rapat-rapat. Semuanya mendadak berhenti. Seperti sebuah pertunjukan yang lampunya padam begitu saja, meninggalkan penonton dalam kegelapan yang menyesakkan. Dinda duduk di kursi ruang tamu hampir sepanjang hari. Matanya kosong menatap dinding atau lantai, tanpa kata, tanpa suara. Tidak ada lagi senyum yang biasanya ia tebarkan pada Raka setiap pagi. Tidak ada lagi celoteh kecilnya yang sederhana tapi menenangkan. Seolah-olah seluruh bagian dirinya ikut terkubur bersama Aruna. Ia bahkan menolak disentuh. Ketika Raka mencoba menggenggam tangannya, Dinda menariknya pelan, lalu kembali tenggelam dalam diam. Raka bingung. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin meluapkan kesedihan yang menyesakkan dadanya. Namun setiap kali ia menatap wajah istrinya, ia tahu ia harus tampak kuat. Ia menahan air mata yang sudah menggenang, mengunci tangisnya dalam dada yang semakin sesak. Ia mencoba bicara, mencoba menghibur dengan kata-kata sederhana, tapi suara itu hanya seperti angin lewat. Dinda tidak menjawab, tidak menoleh, hanya diam. Hari-hari mereka berubah menjadi serangkaian rutinitas yang dingin. Pagi datang tanpa sapaan. Raka membuatkan teh hangat untuk Dinda, meletakkannya di meja, namun cangkir itu tetap penuh sampai sore. Saat malam tiba, mereka berbaring di ranjang yang sama, tapi seakan tidur di dua dunia yang berbeda. Raka menatap langit-langit dengan mata terbuka, mendengarkan helaan napas istrinya yang berat, lalu memejamkan mata pura-pura tidur. Ia tahu Dinda terjaga, tapi tak ada keberanian untuk memulai percakapan. Rumah itu terasa seperti kuburan, sunyi, dingin, dan penuh bayangan kenangan. Setiap sudutnya menyimpan ingatan tentang Aruna. Kursi kecil di ruang tamu masih ada, seolah menunggu pemiliknya kembali duduk sambil menggambar. Boneka beruang lusuh masih tergantung di sudut lemari. Meja belajar Aruna tetap rapi dengan buku-buku yang terbuka di halaman terakhir ia menulis. Semua itu seperti menyiksa, tapi sekaligus membuat mereka takut untuk merapikannya, seakan dengan begitu Aruna akan benar-benar hilang. Tetangga sering datang. Bu Sari, sahabat lama mereka, paling sering berkunjung. Ia membawa makanan, sesekali mengajak Dinda bicara. Tapi jawaban Dinda selalu sama, diam.
Bahkan saat Busari menepuk bahunya, Dinda hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap lantai. Semua usaha itu seolah sia-sia. Raka, di balik sikapnya yang tampak tenang, menyimpan badai yang tak pernah reda. Malam-malam ia duduk di beranda sendirian, menatap hujan yang terus turun sepanjang musim itu. Air matanya jatuh diam-diam, menyatu dengan rintik yang membasahi tanah. Ia berdoa pelan, meminta Tuhan menjaga Aruna di tempat terbaik, sekaligus memberi kekuatan pada dirinya untuk tetap bertahan. Namun kekuatan itu tidak mudah dijaga. Setiap kali melihat Dinda, hatinya remuk. Dulu, Dinda adalah perempuan yang selalu tersenyum, bahkan di tengah kesulitan. Senyumnya adalah alasan Raka terus bekerja keras, alasan ia percaya bahwa hidup mereka, meski sederhana, tetap berharga. Tapi kini, senyum itu lenyap. Yang tersisa hanyalah wajah pucat dan mata kosong. Suatu malam, Raka mencoba bicara. Ia memberanikan diri duduk di samping Dinda yang masih menatap kosong. "Din," ucapnya pelan, "aku tahu ini berat. Aku juga kangen Aruna, tapi kita harus kuat, Din. Kita masih punya satu sama lain." Dinda menoleh perlahan, menatap wajah suaminya, lalu kembali memalingkan wajahnya tanpa sepatah kata. Raka merasakan hatinya ditikam. Ia tidak marah. Ia hanya merasa semakin tidak berdaya. Hari-hari terus berlalu dalam keheningan. Waktu yang biasanya menjadi obat, justru terasa seperti racun. Semakin lama, semakin pahit. Setiap pagi Raka bangun dengan harapan kecil bahwa istrinya akan bicara, akan tersenyum, atau sekadar menggenggam tangannya. Tapi harapan itu terus pupus. Raka mencoba menjaga rumah agar tetap hidup. Ia menyapu lantai, mencuci piring, bahkan menyalakan radio sebentar agar tidak terlalu sunyi. Tapi semua usaha itu terasa seperti menyiram api yang sudah padam. Rumah itu tetap dingin. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan, tidak ada nyawa. Kadang, dalam diamnya, Dinda menangis. Air matanya mengalir pelan tanpa suara. Raka melihatnya dari jauh, ingin memeluk, tapi takut ditolak. Jadi ia hanya berdiri di sudut ruangan, memandang perempuan yang ia cintai hancur sedikit demi sedikit. Ia merasa gagal. Ia merasa tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran. Tetap saja, meski merasa lelah, Raka berusaha. Ia menahan dirinya agar tidak ikut jatuh terlalu dalam. Ia tahu, jika ia ikut tenggelam, maka tak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Jadi ia memilih menahan tangis di depan Dinda, meski hatinya porak-poranda. Malam demi malam mereka lalui seperti itu. Di atas ranjang, Raka berbaring sambil memandang langit-langit, mengingat kembali suara tawa Aruna yang memenuhi rumah mereka. Ia menutup mata, dan yang ia dengar hanyalah keheningan. Di sampingnya, Dinda terbaring dengan wajah membelakangi. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya dua tubuh yang pernah saling mencintai, kini terpisah oleh dinding tak kasat mata bernama duka. Rumah itu benar-benar menjadi kuburan. Bukan hanya untuk Aruna yang sudah pergi, tapi juga untuk cinta yang perlahan membeku. Raka tahu, jika dibiarkan lebih lama, ia bisa kehilangan Dinda juga, bukan karena maut, tapi karena hati istrinya sudah tidak lagi berada di dunia ini. Dan di dalam sunyi yang panjang itu, Raka mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia sanggup bertahan sendirian menjaga cinta yang kian memudar. Hari-hari setelah kepergian Aruna berubah menjadi ujian panjang bagi Raka. Ia menjalani rutinitas rumah tangga sendirian. Sesuatu yang dulu terasa ringan karena dilakukan bersama-sama dengan Dinda. Kini, setiap aktivitas itu lebih mirip perjuangan untuk bertahan hidup. Bukan sekadar pekerjaan sehari-hari. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia masuk dapur lebih dulu. Menanak nasi, menggoreng telur, atau sekadar membuat teh hangat. Dulu, selalu ada Dinda yang tersenyum sambil mengomel kecil karena Raka tak pernah bisa menakar garam dengan benar. Sekarang, suara itu hilang. Raka hanya mendengar denting sendok yang beradu dengan wajan, suara air yang mendidih, dan sunyi yang kembali menutup ruangan setelah itu. Meski Dinda jarang makan, Raka tetap menyiapkan piring untuknya. Ia meletakkannya di meja makan dengan rapi, seolah-olah berharap suatu hari Dinda akan duduk dan menyentuh makanan itu. Di samping piring, ia selalu menaruh bunga segar. Kadang bunga kertas, kadang bunga liar yang ia petik di pinggir jalan.
Bagi Raka, bunga itu simbol kecil bahwa hidup masih ada, meski mereka sedang tenggelam dalam duka. Selain bunga, ada satu kebiasaan baru yang Raka lakukan, menulis surat cinta kecil untuk istrinya. Setiap pagi, ia mengambil secarik kertas, menuliskan beberapa kalimat sederhana tentang harapannya, tentang cintanya, atau tentang betapa ia ingin melihat Dinda tersenyum lagi. Ia melipat kertas itu rapi, lalu meletakkannya di meja, tepat di samping bunga dan piring makan. "Din, aku kangen lihat senyummu. Aku tahu ini berat, tapi kita masih punya satu sama lain. Atau kadang, hari ini aku kerja agak lama. Jangan lupa makan, ya. Aku pulang bawa roti kesukaanmu." Namun surat-surat itu tidak pernah dibaca. Setiap malam, saat ia pulang, kertas itu masih tergeletak di tempat yang sama, bahkan kadang terlipat basah terkena air teh yang dibiarkan dingin. Raka tidak membuangnya. Ia simpan semuanya di dalam kotak kayu kecil di kamarnya. Kotak itu penuh dengan kata-kata yang tak pernah sampai ke hati istrinya. Meski begitu, Raka tidak menyerah. Ia merasa harus terus melakukan sesuatu agar rumah itu tidak sepenuhnya mati. Ia membersihkan rumah, menyapu lantai, mengepel, bahkan menata ulang kursi di ruang tamu. Setiap kali ia melihat debu menempel di meja belajar Aruna, ia hapus pelan-pelan, sambil berbisik dalam hati, "Ayah rapiin. Nak, biar kamu betah kalau sesekali main ke rumah." Kadang ia menemukan coretan tangan kecil Aruna di buku tulis yang tertinggal. Ada gambar matahari, rumah, dan 3 orang berpegangan tangan. Raka tertegun lama setiap kali melihat itu. Ia merasa Aruna masih ada, tersenyum dari balik kertas lusuh itu. Meski sibuk dengan rutinitas, kesepian tetap menghantui. Malam-malam terasa panjang. Dinda masih terjebak dalam diamnya, seolah hidup di dunia yang berbeda. Raka sering duduk di beranda, menatap langit malam, berharap ada bintang yang bisa menjadi penghubung dengan anaknya. Ia berbicara dalam hati, seakan Aruna sedang duduk di sampingnya. "Aruna, ayah janji jagain bunda, tapi susah sekali, nak." Dia nggak mau dengar ayah. Apa ayah harus nyerah? Apa ayah nggak cukup kuat? Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menghapus cepat-cepat, takut kalau Dinda tiba-tiba melihatnya. Sejak awal, ia bertekad untuk menahan tangis di depan istrinya. Ia ingin terlihat kuat, meski hatinya retak berkeping-keping. Raka juga mulai mengurangi waktunya di luar rumah. Ia menolak ajakan teman-temannya untuk sekadar nongkrong setelah kerja. Baginya, rumah adalah tempat ia harus kembali secepat mungkin. Ia merasa, jika ia terlambat, maka Dinda akan semakin tenggelam dalam kesedihannya sendirian. Jadi, meski lelah, ia selalu bergegas pulang. Suatu sore, ia pulang membawa martabak manis kesukaan Dinda. Dengan hati-hati ia letakkan di meja makan, lalu berkata, "Din, aku bawain martabak yang rasa coklat keju, kesukaanmu." Tidak ada jawaban. Dinda hanya menatap martabak itu sebentar, lalu kembali menunduk. Raka duduk di kursi, menatap istrinya, berharap ada reaksi. Tapi yang ia dapat hanyalah keheningan yang makin menusuk. Malamnya, martabak itu masih utuh, tak tersentuh. Raka mulai terbiasa dengan penolakan itu. Ia belajar menerima bahwa cintanya saat ini hanyalah monolog, bukan dialog. Ia bicara, ia berbuat, ia menulis surat, tapi semuanya berhenti di dirinya sendiri. Seperti menulis pesan di pasir yang langsung hilang begitu ombak datang. Namun entah mengapa, ia tetap melakukannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak menyerah. Ia merasa jika ia berhenti, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Maka ia terus menulis surat cinta, terus menaruh bunga di meja makan, terus memasak. Meski tahu istrinya mungkin tidak akan pernah melihat usaha itu. Kadang, tetangga bertanya padanya, "Raka, apa Dinda sudah mau bicara?" Raka hanya tersenyum kecil, menutupi luka yang ia simpan. "Belum, tapi nggak apa-apa, aku tunggu." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi menyakitkan. Menunggu orang yang bahkan tidak tahu sedang ditunggu, bukan perkara mudah. Tapi bagi Raka, menunggu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Malam-malam tertentu, ia menulis surat yang lebih panjang dari biasanya. Bukan sekadar pengingat makan atau harapan untuk tersenyum, tapi juga curahan hatinya sendiri. "Din, aku tahu kamu sakit sekali. Aku juga, rasanya aku ingin menyerah. Tapi setiap kali aku ingat wajah Aruna, aku merasa dia ingin kita tetap bertahan. Dia pasti sedih kalau lihat kita hancur.
Aku mohon, Din, jangan hilang sepenuhnya. Aku masih butuh kamu. Surat itu pun tetap dibiarkan di meja, tidak dibaca. Namun Raka merasa lega setelah menulisnya, seolah ia sudah mengeluarkan sebagian beban yang menghimpit dadanya. Hari-hari Raka berjalan seperti itu, penuh kesunyian, penuh rutinitas yang seakan tanpa arti. Namun di balik semua itu, ada cinta yang diam-diam bertahan. Cinta yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi diwujudkan dalam kesetiaan sederhana, memasak, membersihkan rumah, menaruh bunga, menulis surat, dan tetap pulang ke rumah yang sunyi setiap hari. Dinda jarang berbicara, bahkan sekadar menatap pun hampir tak pernah. Tatapannya kosong, seolah ada jurang tak terlihat yang memisahkan mereka. Jika dulu diamnya terasa seperti perlawanan, kini diam itu lebih menyerupai kepergian. Ia duduk berjam-jam di kamar Aruna, memeluk boneka kecil yang dulu selalu dibawa anak mereka kemana-mana. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang menyesakkan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Raka mendengar suara lirih dari kamar itu. Ia mendekat, berhati-hati agar tidak membuat istrinya kaget. Saat berdiri di depan pintu, ia mendengar Dinda berbicara dengan suara serak, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aruna, Bunda capek. Bunda ingin nyusul kamu. Di sini sepi. Tanpa kamu, semuanya hampa. Raka terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. Ia menahan napas, tidak tahu harus masuk atau tetap di luar. Air matanya jatuh begitu saja, bercampur dengan suara hujan yang menghantam genteng. Malam itu, ia tidak berani masuk. Ia hanya bersandar di dinding, menutup wajah dengan kedua tangannya, merasa gagal sebagai suami. Semua usahanya, semua cinta yang ia tunjukkan, seakan tidak mampu menghalau niat istrinya yang mulai goyah. Sejak saat itu, pikiran buruk mulai menghantui Raka. Ia merasa tidak cukup kuat. Ia merasa tidak berguna. Ia mulai bertanya-tanya apakah keberadaannya justru membuat Dinda semakin tersiksa. Mungkin kalau aku pergi, Dinda bisa tenang. Mungkin aku yang bikin dia teringat terus pada Aruna. Mungkin, memang aku yang harus hilang. Pikiran itu semakin sering muncul setiap kali ia melihat Dinda duduk tanpa da'a. Raka ingin memeluknya, ingin bicara, ingin meyakinkan bahwa mereka masih punya satu sama lain. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, Dinda menolak disentuh, menepis tangannya, bahkan kadang menjauh seperti menghindari orang asing. Din, aku ini suamimu. Aku nggak kemana-mana, ucap Raka suatu pagi, sambil mencoba menggenggam tangan istrinya. Dinda menarik tangannya cepat-cepat, lalu menunduk tanpa sepatah kata pun. Sejenak, Raka ingin berteriak. Ia ingin mengguncang istrinya agar sadar, agar bangkit. Tapi tatapan kosong Dinda membuatnya terdiam. Ia sadar, istrinya bukan menolak karena benci, melainkan karena hancur. Dan kehancuran itu tidak bisa ia perbaiki dengan marah. Namun rasa putus asa itu nyata. Raka mulai mengurung diri lebih sering di beranda malam-malam, menatap kosong ke jalan yang gelap. Ia pernah berpikir untuk meninggalkan rumah. Bukan untuk selamanya, tapi untuk memberi ruang pada Dinda. Andai aku pergi beberapa waktu, mungkin Dinda bisa lebih tenang, batinnya. Mungkin aku ini hanya pengingat dari semua yang sudah hilang. Namun di sisi lain, ada suara lain dalam dirinya yang menolak. Suara itu berkata, kalau kamu pergi, siapa yang jagain dia? Siapa yang bersihin air matanya kalau dia benar-benar mau menyusul Aruna? Kamu mau kehilangan semuanya sekaligus. Pertarungan batin itu membuatnya tidak bisa tidur berhari-hari. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi ia tetap berusaha bertahan. Ia masih menulis surat cinta setiap pagi, meski tangannya gemetar. Surat-surat itu kini lebih sering berisi keputusasaan ketimbang harapan. Din, aku lelah. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi aku tetap cinta kamu. Aku tetap di sini. Suatu sore, ketika ia pulang kerja, ia mendapati Dinda berdiri di balkon lantai 2. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Raka kaget bukan main. Ia berlari menaiki tangga, khawatir istrinya akan melakukan sesuatu yang nekat. Din, kamu ngapain di situ? Suaranya panik. Dinda menoleh perlahan, lalu menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku ingin ketemu Aruna. Raka mendekat, memegang lengannya erat-erat. Tangannya dingin. Jantung Raka serasa berhenti. Ia memeluk istrinya tanpa peduli ditolak atau tidak.
Kali ini, ia tidak mau menyerah. "Jangan, Din. Jangan pernah bilang begitu lagi. Kalau kamu pergi, aku benar-benar sendirian. Aku nggak sanggup, Din. Jangan tinggalin aku juga." Dinda tidak meronta, tapi juga tidak membalas pelukan itu. Ia hanya berdiri kaku, menatap jauh ke depan. Namun bagi Raka, itu sudah cukup. Ia merasa sedikit lega karena setidaknya istrinya tidak berusaha melepaskan diri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka menangis di depan Dinda. Ia tidak peduli lagi dengan tekad lamanya untuk selalu terlihat kuat. Air matanya jatuh deras, membasahi bahu istrinya. "Aku gagal, Din. Aku nggak bisa bikin kamu bahagia lagi. Tapi kumohon, jangan pergi. Aku rela kamu nggak bicara sama aku seumur hidup, asal kamu tetap di sini. Aku mohon." Dinda tetap diam, tapi ada kilatan air di sudut matanya. Mungkin itu hanya pantulan cahaya lampu, atau mungkin benar air mata. Raka tidak tahu. Namun ia menggenggam tangan istrinya lebih erat. Seolah-olah kalau ia melepas, maka segalanya akan runtuh. Sejak malam itu, pikiran untuk meninggalkan rumah memang belum sepenuhnya hilang dari benak Raka. Tapi ia mulai sadar, kepergian bukan solusi. Ia mungkin tidak mampu menyembuhkan luka Dinda, tapi kehadirannya meski ditolak tetap lebih berarti daripada ketidakhadirannya. Ia tahu jalannya masih panjang. Ia tahu suatu hari mungkin ia akan kembali tergoda untuk menyerah. Tapi malam itu menjadi pengingat baginya, selama ia masih bisa menggenggam tangan istrinya, meski hanya sebentar, maka masih ada alasan untuk bertahan. Hari-hari berat itu terus berjalan sampai suatu sore, Bu Sari, tetangga sekaligus sahabat keluarga yang sudah lama memperhatikan keadaan Raka dan Dinda, datang berkunjung. Ia membawa semangkuk sup hangat dan duduk di ruang tamu. Pandangannya penuh iba saat melihat Dinda hanya menunduk, tak sekalipun menatap wajahnya. "Raka, aku tahu kalian berdua sudah mencoba kuat. Tapi kalian gak bisa terus begini," kata Bu Sari pelan. "Aku ingin kenalin kalian sama seseorang. Namanya Pak Imam. Beliau dulu pernah kehilangan anak juga. Mungkin beliau bisa kasih sedikit pencerahan." Awalnya Raka ragu. Ia sudah mencoba berbagai cara, tapi Dinda tetap menutup diri. Namun ia tahu, mereka tidak bisa terus terjebak dalam kesunyian. Dengan hati yang berat, ia mengangguk. Beberapa hari kemudian, Pak Imam datang. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya teduh, dengan sorot mata yang tenang. Ia tidak banyak bicara di awal. Ia hanya duduk di samping Dinda, menunggu dengan sabar, seolah memahami bahwa luka tidak bisa dipaksa terbuka. "Dinda," ucapnya akhirnya, lembut. "Saya juga pernah kehilangan anak. Rasanya seperti separuh jiwa ikut dikubur. Saya paham sakitnya." Dinda tetap menunduk. Tangannya menggenggam erat sapu tangan, wajahnya pucat. Tapi kali ini, ia tidak pergi. Ia mendengar, "Cinta itu tidak hilang hanya karena kematian," lanjut Pak Imam. "Aruna masih ada, di hati kamu, di setiap doa. Kalau kamu terus menyiksa diri, apa kamu pikir Aruna tenang melihat ibunya begini?" Dinda menggigit bibir. Ada getar di dadanya, ada sesuatu yang lama tak ia rasakan, suara hati yang tersentuh. Air matanya jatuh perlahan, tapi ia tidak menutup telinga. Untuk pertama kalinya sejak Aruna pergi, ada kata-kata yang berhasil menembus dinding kesedihannya. Pak Imam tidak memaksa, ia hanya bercerita tentang bagaimana dulu ia hampir menyerah ketika anaknya meninggal, bagaimana ia merasa dunia berhenti. Tapi waktu mengajarinya satu hal, cinta tidak pernah mati. Anak itu tetap hidup dalam doa, dalam kenangan, dalam setiap kebaikan yang dilanjutkan orang tuanya. Dinda mulai terisak, pelan tapi nyata. Raka yang duduk di sebelahnya menatap penuh harap. Ia tahu sesuatu sedang bergerak di hati istrinya. Hari itu, percakapan tidak berlangsung lama. Namun cukup untuk memberi celah cahaya kecil di ruang gelap yang lama menelan Dinda. Untuk pertama kalinya, ia tidak menutup diri sepenuhnya. Ia mendengarkan. Dan bagi Raka, itu sudah lebih berharga daripada apapun. Sejak pertemuannya dengan Pak Imam, ada sesuatu yang berbeda dari Dinda. Perubahannya tidak drastis, tapi cukup terasa. Jika sebelumnya ia menolak segala bentuk percakapan, kini ia mulai duduk lebih lama di ruang tamu, mendengarkan meski tanpa banyak kata. Raka menyadari itu, dan ia tidak berani menuntut lebih.
Baginya, sekadar melihat istrinya duduk di ruang yang sama sudah menjadi harapan baru. Beberapa hari kemudian, Raka mendapati Dinda duduk di meja makan dengan sebuah buku kosong di hadapannya. Tangannya memegang pena, ragu-ragu menuliskan sesuatu. Raka berdiri dari kejauhan, takut suaranya mengganggu. Lalu perlahan, ia melihat Dinda mulai menulis. Tidak banyak, hanya beberapa kalimat, tapi ia tahu itu penting. Malam harinya, ketika Raka memberanikan diri bertanya, Dinda hanya menjawab singkat. Aku tulis kenangan sama Aruna, supaya aku nggak lupa. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat dada Raka hangat. Ia ingin memeluk istrinya, tapi ia menahan diri. Ia tahu setiap langkah kecil harus dihargai, tanpa paksaan. Hari-hari berikutnya, Raka sering melihat Dinda dengan buku itu. Kadang menulis sambil tersenyum tipis, kadang menangis pelan. Namun yang paling penting, tatapannya tidak lagi kosong. Ada kilau yang sesekali muncul di matanya, kilau yang dulu hilang entah kemana. Selain itu, Dinda juga mulai menemani Raka menyiram bunga di halaman. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri memandang tanah basah dan bunga yang mekar perlahan. Kadang ia memegang selang sebentar, lalu menyerahkannya kembali pada Raka. Momen itu singkat, tapi keberadaannya di sisi Raka membawa arti besar. Senyum belum kembali, memang. Wajah Dinda masih dibayangi duka, matanya masih sering merah. Tapi Raka melihat sesuatu yang lebih berharga, matanya kini berisi. Tidak lagi kosong, tidak lagi mati. Ada kehidupan yang pelan-pelan berusaha kembali. Suatu sore, ketika hujan reda dan udara terasa segar, Raka melihat Dinda menatap langit sambil berbisik, "Aruna, Bunda masih di sini." Kata-kata itu sederhana, tapi menjadi tanda bahwa ia mulai menerima kenyataan. Meski perlahan, Raka menahan tangisnya. Ia tidak ingin membuat momen itu berat. Ia hanya tersenyum kecil sambil menyiram bunga, merasa bahwa usaha yang nyaris ia tinggalkan dulu akhirnya mulai menunjukkan hasil. Jalan mereka masih panjang, tapi setidaknya Dinda telah mengambil langkah pertama untuk kembali hidup. Hari itu langit tampak cerah setelah seminggu penuh hujan. Udara segar masuk lewat jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah. Di halaman rumah, Dinda berdiri dengan tangan yang masih kaku menggenggam sekop kecil. Ia memandang tanah kosong di sudut halaman, lalu berjongkok perlahan. Di tangannya ada bibit bunga mungil yang baru saja ia beli dari tukang tanaman keliling. Gerakan Dinda masih canggung, seolah ia belum yakin dengan yang dilakukannya. Namun ia terus mencoba. Ia menggali tanah sedikit, menaruh bibit itu, lalu menutupnya dengan hati-hati. Sesekali ia menatap ke arah kamar Aruna di lantai 2, lalu kembali fokus pada bunga kecil itu. Seolah-olah ia sedang menanam harapan baru, bukan hanya sebatang tanaman. Sore itu, Raka pulang lebih cepat dari kantor. Ia membuka pagar dengan hati lelah, tak menyangka apa yang akan ditemuinya. Saat menoleh ke halaman, langkahnya terhenti. Di sana, Dinda sedang jongkok, tangannya kotor oleh tanah, wajahnya diterpa cahaya matahari sore. Dan yang membuat Raka hampir tidak percaya adalah, istrinya tersenyum. Senyum itu tipis, sederhana, bahkan masih basah oleh air mata. Tapi bagi Raka, senyum itu adalah keajaiban. Senyum pertama yang keluar sejak kepergian Aruna. "Din." Suara Raka tercekat. Dinda menoleh. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tetap melengkung pelan. "Aku nanam bunga buat Aruna, biar rumah ini nggak cuma isinya sepi." Raka mendekat, berlutut di samping istrinya. Ia tidak tahan lagi. Ia meraih Dinda, memeluknya erat, seakan takut senyum itu akan hilang jika dilepaskan. Tubuh mereka bergetar, tangis pecah di antara pelukan. Namun kali ini bukan tangis yang hampa, melainkan tangis lega, tangis yang membawa kehangatan. "Aku kangen senyum kamu, Din," bisik Raka sambil terisak. Dinda menepuk punggung suaminya pelan. "Aku juga kangen, aku nggak janji bisa sembuh cepat, Ra, tapi aku ingin coba. Untuk Aruna, untuk kita." Raka mengangguk tanpa melepaskan pelukannya. Hatinya penuh syukur. Ia sadar, luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi hari ini, mereka menemukan kekuatan untuk berdiri bersama, di halaman yang kecil itu. Di bawah cahaya sore yang lembut, mereka berdua merasakan kembali apa yang sempat hilang, kehangatan cinta. Beberapa hari setelah bunga kecil itu ditanam, Dinda mulai memberanikan diri masuk ke kamar Aruna yang sudah lama ia hindari.
Udara di dalam kamar masih menyimpan aroma khas anaknya, lembut dan hangat. Mainan-mainan berjejer di rak, buku gambar berserakan di meja, dan boneka kesayangan masih duduk di pojok ranjang. Dinda mengelus bantal di atas kasur, lalu merapikannya perlahan. Saat ia mengangkat bantal itu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di bawahnya. Sebuah kotak kecil, lusuh tapi rapi. Jantung Dinda berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa gambar sederhana Aruna menggambar dirinya, Raka, dan Dinda, semuanya tersenyum di bawah matahari. Ada pula secarik kertas yang terlipat rapi. Dinda membuka lipatan itu perlahan. Tulisan tangan Aruna yang masih lugu tertera jelas di sana, untuk ayah dan bunda, kalau suatu hari aku pergi lebih dulu, jangan bersedih ya. Tersenyumlah setiap hari biar aku bisa lihat kalian dari langit. Tangis Dinda pecah seketika, tubuhnya bergetar hebat. Ia berlari keluar kamar sambil membawa kertas itu, memanggil Raka dengan suara parau. Rak, lihat ini. Raka yang sedang di ruang tamu terperangah ketika membaca tulisan kecil itu. Air matanya langsung jatuh, tanpa bisa ditahan. Mereka berdua duduk di lantai, memeluk erat kertas itu, menangis terseduh-seduh. Rasanya seperti Aruna benar-benar hadir di tengah mereka, berbicara lewat tulisan polosnya. Seolah Aruna tahu sejak awal bahwa suatu hari mereka akan butuh alasan untuk kembali tersenyum. Seolah anak kecil itu meninggalkan pesan terakhir, bukan untuk membuat mereka semakin hancur, tapi untuk mengajarkan mereka arti cinta yang tidak pernah berakhir. Tangisan mereka malam itu berbeda, ada luka, tapi juga ada kelegaan, ada duka, tapi juga ada harapan. Raka mencium kertas itu, lalu memeluk Dinda lebih erat. Aruna nggak mau kita sedih terus, Din. Dia mau kita tersenyum. Untuk dia, Dinda mengangguk sambil terisak. Mulai sekarang, kita harus belajar bahagia lagi. Biar Aruna tenang lihat kita dari atas sana. Esok paginya, mereka berdua berdiri di halaman, memandang bunga kecil yang baru tumbuh. Dengan hati yang bulat, mereka memutuskan menamai taman kecil itu Taman Senyum Aruna. Sebuah tempat sederhana yang akan menjadi pengingat bahwa cinta anak mereka tidak pernah benar-benar pergi. Sejak hari itu, setiap senyum yang mereka usahakan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk Aruna sang cahaya kecil yang masih hidup dalam hati mereka.